Oke, baik. Kita mulai saja. Nanti ada jelas di sini ada rekamannya siapa saya yang absen masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan mohon maaf karena belum bisa hadir karena Bapak masih ada kegiatan di Malang ya. Jadi kita melakukan kegiatan kita online. Nah, tanpa berlama-lama lagi supaya kita jangan terlalu lama juga nge-Zoom. Kasihan kuota kalian ya. Oke, siapa yang mau coba presentasi pertama? Apa yang didapat dulu ya, bukan langsung bikin video bahasa Inggrisnya, no. Apa yang didapat dulu, kita nanti direhab sama-sama. Bisa share screen? Siapa mau share screen? Silahkan. Siapa mau coba duluan? Kelompoknya? Kelompok apa tuh? Akan ada 3 tuh. Hortikultura, perkebunan, sama, halo? Pangan Pak, pangan. Pangan. Ya, sama pangan. Oke, siapa mau duluan? Pangan, hortikultura, atau perkebunan dulu? Horti Pak, Oke, tanaman silakan. cabai. Silakan, Dek. Bisa saya screen, Dek? Kalau memang Pak mau saya screen, silakan. Oke, silakan. Oke. Mau pinjam kandang itu boleh. Sebentar, bukan saya. Masuk aja, Mas. Masuk aja. Sudah masuk atau? Oke, sudah ini. Tapi belum kebuka share screen-nya. Ininya, PowerPoint-nya. Isi ART. PowerPoint-nya belum Mana kebuka. muncul? Kita nggak tahu. Kayaknya peraturan. Masih mati ya? Iya, lewat sini aja, Bang. Oh, itu ya. Ya. Wah, sudah. Oke, silakan, Dek. Mana? Bentar Pak, lagi tadi sudah muncul cuma PPT-nya mau terbuka. Oke, sudah kebuka, sayang. Coba. Iya. Atau kirimin di grup, nanti Bapak share screen-nya kalau memang tidak bisa. Oke. Yang lain siap-siap langsung buka filenya, Dek ya. Izin, Pak. Ya. Oke, sambil temennya buka ya. Ingat ya, Dek ya. Nilai UTS kalian sudah tahu seperti apa. Jadi tolong jangan tidak maksimal di sini. Mungkin dari sini Bapak bisa push nilai kalian. Tapi kalau kalian tidak maksimal di sini juga, ya ini juga ada maksimal takutnya ya. Oke, silakan sayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan penyakit tanaman cabai merah, yaitu salah satu tanaman hortikultura. Di sini kelompok kami ada 5 orang, yaitu saya Wita Marabut Mainah, Laini, Farisa, Andi Hestri, dan Muhammad Hisham. Berikut tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah termasuk dalam tanaman herba, tegak, dan menahun. Batang tanaman cabai merah tegak dapat mencapai ketinggian 1-2,5 meter dan membentuk banyak percabangan. Tanaman cabai merah daunnya tersebar dengan berselang-seling. Tanaman panjang tangkai daun sekitar 0,5-2,5 cm. Bentuk helai daun bulat telur memanjang dengan pangkal meruncing dan ujung daun runcing. Bunga cabai merah berwarna putih cerah. Buah cabai yang masih muda berwarna hijau dan setelah tua warna merah cerah tergantung varietasnya. Penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah gangguan atau kelainan yang terjadi pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan faktor lingkungan seperti kelembaban yang tinggi atau rendah, suhu yang tidak sesuai, atau kondisi tanah yang buruk. Pada umumnya, penyakit yang sering menyerang tanaman cabai merah disebabkan oleh cendawan, terutama disebabkan oleh lahan yang selalu lembab sehingga memungkinkan cendawan berkembang dengan baik. Untuk penyakit yang pertama, yaitu layu fusarium atau dalam bahasa latinnya Fusarium oxysporum PSP. Layu fusarium ini menunjukkan gejala pada tanaman yang sedang terserang. Layu fusarium merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen Fusarium oxysporum. Adapun gejala serangan atau ciri-ciri dari penyakit layu fusarium ini, yang pertama itu daunnya terserang, mengalami kelayuan mulai dari bagian bawah, menguning, dan menjalar ke atas ranting mudanya. Bila infeksinya berkembang, tanaman menjadi layu. Warna jaringan akar dan batangnya juga berubah menjadi warna coklat. Tempat luka infeksi tertutup pipa putih seperti kapas, dan bila serangannya sudah sampai pada batang, maka buah kecil akan berguguran. Nah, untuk pengendalian penyakit layu fusarium ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang. Dan cara kedua, dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp dan Gliocladium spp yang diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan dasar. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan pengendalian kimiawi, yaitu penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Ya, selanjutnya ada penyakit layu bakteri Ralstonia. Ralstonia slonacrimi merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu. Patogen ini dapat menyebar melalui tanah dan dapat bertahan hidup pada tanah serta sisa-sisa tanaman dalam waktu yang lama. Menginfeksi inangnya melalui akar sejak dilakukan pindah tanam. Selain itu, bakteri ini juga bisa menginfeksi tanaman melalui luka yang terdapat pada tanaman. Gejala serangannya pada tanaman tua, layu pertama biasanya terjadi pada daun yang terletak pada bagian bawah tanaman. Pada tanaman muda, gejala layu mulai tampak pada daun bagian atas tanaman. Setelah beberapa hari gejala layu diikuti oleh layu yang tiba-tiba dan seluruh daun tanaman menjadi layu permanen, sedangkan warna daun tetap hijau, kadang-kadang sedikit kekuningan. Serangan pada buah menyebabkan warna buah menjadi kekuningan dan busuk. Adapun pengendalian penyakit layu bakteri Ralstonia ini dengan menggunakan kultur teknis dengan penggiliran tanaman,
penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman sakit. Dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma dan Clostridium yang diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan dasar. Penggunaan bakterisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Tunggu. Kasih keluar dulu ini. Selanjutnya penyakit busuk buah antraknosa. Penyakit busuk buah antraknosa disebabkan oleh cendawan Colletotrichum sp. Penyakit ini menyerang berbagai bagian buah cabai, baik buah yang masih muda maupun yang sudah masak. Cendawan ini termasuk salah satu patogen yang terbawa oleh benih. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui percikan air, baik air hujan maupun alat semprot. Gejala serangan penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak agak mengkilap, sedikit terbenam, dan berair, berwarna hitam, orange, dan coklat. Luka yang ditimbulkan akan semakin melebar dan membentuk sebuah lingkaran dengan diameter sekitar 30 mm atau lebih. Dan waktu yang tidak lama buah akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. Serangan yang berat menyebabkan seluruh buah keriput dan mengering. Warna kulit buah seperti jerami padi. Pengendalian penyakit busuk buah antraknosa. Yang pertama, pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dan tanaman yang terserang agar tidak menyebar. Yang kedua, seleksi benih atau menggunakan benih cabai yang tahan terhadap penyakit ini perlu dilakukan, mengingat penyakit ini termasuk patogen telur benih. Yang ketiga, kultur teknis dengan pergiliran tanaman, penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan memotong dan memusnahkan buah yang sakit. Yang keempat, penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Hindari penggunaan alat semprot atau lanjutkan sanitasi terlebih dahulu sebelum penggunaan alat semprot. Yang terakhir, penyakit virus kuning atau Gemini virus. Penyakit virus kuning ini disebabkan oleh serangga yang disebut Besmisia tabasi atau kutu kebul. Serangga ini menyerang saat kutu kebul menghisap cairan tanaman, maka saat itu pula virus masuk ke dalam tanaman. Adapun gejala serangannya yaitu di mana helai daun mengalami vein clearing, dimulai dari daun pucuk berkembang menjadi warna kuning jelas, tulang daun menebal, dan daun menggulung ke atas. Infeksi lanjut dari Gemini virus menyebabkan daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah. Untuk pengendalian penyakit virus kuning ini dapat dilakukan dengan mengendalikan serangga vektor virus kuning yaitu kutu kebul atau Bemisia tabasi dengan menggunakan musuh alami predator seperti Menocilus segmasculatus atau jamur patogen serangga seperti Beauveria bassiana atau Verticillium lesani. Selanjutnya bisa dilakukan dengan penanaman varietas tahan seperti hot chili, melakukan sanitasi lingkungan terutama tanaman inang seperti ciplukan, terong, gulma, bunga kancing. Juga dapat dilakukan pengendalian pemupukan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tanaman sehingga tanaman tetap berproduksi walaupun terserang virus kuning. Selanjutnya bisa dilakukan dengan kultur teknik yang meliputi perendaman benih, penggunaan mulsa plastik untuk menekan gulma inang, populasi vektor, dan untuk menunda perkembangan virus. Dan yang terakhir bisa dilakukan pengendalian dengan penanaman tanaman pembatas seperti jagung dan tagetes. Selanjutnya ada penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Crescospora capsicis
Penyakit ini menyebar saat jamur masih berupa spora dan bisa dibawa oleh angin, air hujan, hama vektor, dan alat pertanian. Spora jamur juga bisa terikut oleh benih dan biji. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Serangan berat menyebabkan tanaman cabai kehilangan hampir semua daunnya. Pengendalian penyakit bercak daun, yang pertama ada sanitasi dengan cara memusnahkan dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau terserang, menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi oleh patogen, baik di persemaian maupun di lapangan. Perlakuan benih sebelum tanam, perbaikan drainasi, waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan pemilihan tanaman dengan tanaman Solanacea. Pengendalian kimia dapat dilakukan dengan fungisida secara bijaksana, efektif, terdaftar, dan diizinkan oleh Menteri Pertanian, berpedoman pada peramalan cuaca dan populasi spora di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini baru kelompok 1 ya. Nah, guys, inilah yang kenapa Bapak tidak mau kalian memakai PowerPoint. Jadi kalian itu membaca semua PowerPoint, bukan PowerPoint, tapi kayak teks jadinya. Ya, ini salah satu poinnya. Jadi kalian tuh bukan presentasi, kalian hanya membaca. Ini salah satu ya. Yang kedua, sebaiknya gini. Cabai, oke. Nah, kalian itu sebutkan di awal ada berapa jenis penyakitnya. Oke. 6, misalkan tadi ada berapa penyakit, Dek? Halo? Ada berapa penyakit, sayang? Ada 6, Pak. Nah, berarti di awal langsung dikenalkan bahwasannya cabai dan 6 penyakitnya gitu. Itu caranya, ya. Jadi bukannya kayak tadi satu-satu. Terus satu lagi, PowerPoint itu bukannya semua teks. Coba kembali ke salah satu Oke. Misalkan kayak gini. Stop. Nih, penyakitnya bercak daun. Bercak daun itu seperti apa ciri-cirinya? Langsung gejala serangan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi bikin poin-poin begitu. Jadi nanti in the video ya, dalam videonya nanti disebutkan. Misalkan DA6 misalkan ada 6 penyakit cabai. First, nah langsung apa gitu ya. Nah, ini harusnya juga didukung dari artikel atau ataupun buku yang menyatakan 6 penyakit ini. Ini yang kita membedakan ya. Kita antara orang awam dengan kita akademisi. Adik-adik ini kan akademisi nih, mahasiswa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang adik statement kan itu harus didukung oleh data yang valid. Oke, misalkan adik dapat penyakit ini dari mana, Dek? Buku atau artikel atau apa? Buku, Pak. Nah, sebutkan siapa penulisnya. Tahun berapa? Coba buku apa, Dek? Bukunya buku siapa, Dek? Ya. Buku siapa, sayang? Coba lihat dulu. Kalau ada soft file-nya di share screen saja. Buku Badan dan Pengembangan Pertanian, Pak. Kementerian Pertanian. Oh, dari Kementerian Pertanian. Tahun berapa itu, sayang? Ada tahunnya? Halo?
Oke, maaf ya sinyal Bapak ya. Coba buka bukunya, Dek. Ada buku sovelnya, Dek? Oke. Ah, ini ya, buka. Betul. Nah, kayak begini ya. Ini yang harus membedakan. Ingat kalian siapa, dari mana kalian itu harus kalian cantumkan. Oke, coba buka lagi ke bawahnya, sayang. Wait, up. Nah, tuh stop. Up, ke atas lagi, sayang. Up. Nah, ini penanggung jawab. Jadi Enrizal, Kepala Badai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, tahunnya ke atas. Up, tuh 2014. Oke, siap? Jogging, Pak? Oke, siap. Hati-hati, Pak. Oke ya, sebentar Bapak ketikkan dulu. Siapa tadi namanya, Dek? Enrizal ya? Enrizal dalam kurung sebentar. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. Tuh. Jadi di situ caranya. Dari mana kalian mengambilnya itu harus ada di sini. Ya. Sebut saja di situ. Misalkan ada 6. DA6 apa namanya itu penyakit cabai gitu. Menurut Enrizal, Kepala Badai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi tahun 2014. Gitu caranya. Jadi jangan langsung gujuk-gujuk tiba-tiba ada 6 gitu. Ya, ingat kalian ini mahasiswa. Kami saja yang sudah dosen S2, S3 itu, Dek, setiap kami membuat statement itu harus didukung oleh ahli yang begini, berdasarkan buku atau enggak artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, cara pengendaliannya juga dapat dari sini ya. Iya, Pak. Oke, boleh di situ. Tapi nanti coba kembali ke PowerPoint tadi, sayang. Ini untuk semua ya. Kita bahas dulu satu, nanti yang lain menyesuaikan. Kembali ke PowerPoint tadi, sayang. Oke. Nah, kayak yang gejala-gejala ini ya, gejala serangan penyakit ini terlihat dari satu. Langsung saja munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun sorry. Munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun. Nah, nanti di video di belakangnya ditunjukkan gambar ini gitu ya. Yang kedua, ukuran bercak daun mencapai 1 inci, misalkan kayak gitu ciri-cirinya. Terus pusat bercak berwarna putih. Nah, kan jelas di situ, Dek. Oke. Bercak tua dapat menyebabkan lubang-lubang, daun terserang akan layu dan rontok. Nah, dampaknya bukan ini lagi, sayang. Kalau yang ini daun yang terserang tadi ini bukan lagi gejala serangan, tetapi ini termasuk sudah didampak. Oke. Jadi di sini penyakitnya itu mulai terlihat bercak bulat berwarna coklat. Oke, pada daun dan kering. Nah, ini kan udah masuk nih. Bercak bulat berwarna coklat kering pada daun. Satu. Ukuran bercak ini mencapai 1 inci. Jadi ukurannya di situ. Yang kedua, bercak berwarna putih. Terus lagi, dan juga yang bagian pinggirnya atau di side-nya itu berwarna lebih tua. Nah, bercak tua ini akan menyebabkan lubang gitu. Ini dampaknya sudah ya.
Dampaknya bukan lagi ciri-ciri. Ciri-cirinya cuma sampai yang warna lebih tua ini. Ini dampaknya yang terjadi. Oke. Jadi di poin-poin, bukan di dalam teks begini. Namanya ini membaca, presentasi membaca namanya deh ya. Nah, kalau yang ini, dari judulnya ini, sebentar, Bapak ini kan dulu. Kecilkan dulu, oke. Disebabkan oleh Caspora capsici. Nah, penyakit menyebar oleh, nah, berarti penyebabnya ini, apa ya, instrumennya ya, namanya ini. Bisa melalui angin, air, gitu kan, hama vektor, dan alat pertanian. Oke ya, semua begitu caranya nanti. Jadi nanti ada berapa orang kalian di kelompok itu harus jelas ya. Terus lagi, ada berita yang menyatakan terjadinya apa namanya ini penyakit ini, terus yang berhasil ditanggulangi. Jadi sudah dari buku ini tadi, kalian kutip lagi dari berita atau apapun itu, nanti diinikan bagaimana orang itu bisa menanggulangi ini penyakit dan berhasil. Benar tidak cara yang kalian kutip tadi itu gitu? Oke? Apakah jelas? Jelas, Pak. Ya, begitu caranya sayangnya. Jadi jangan ini ya, kalau kalian presentasi adik di luar begini, orang tidak menganggap kalian, orang tidak akan memperhatikan kalian. Itulah kenapa ketika Bapak tugaskan kalian menjelaskan itu tidak pakai PowerPoint. Karena ini. Ya, PowerPoint yang baik itu, sebentar. Silakan stop share screen, sayang. Bentar. Tufel apa nih? Sebentar, Bapak sedang membuka. Tapi nanti kan tidak pakai PowerPoint ya. Ketika bikin video. Nah, Iya, Pak. kayak begini dah sayang. Jadi poin-poinnya saja, a good paragraph. Paragraph yang baik itu satu, unity. Nah, baru dijelaskan apa itu unity, apa itu coherence, apa itu elaboration. Ya, jadi bukan kayak ini tadi. Nah, kalau ini kenapa begini? Ini contohnya. Oke, contoh paragraf. Tuh, begini. Itu namanya PowerPoint. Apa itu poin? Berarti poin-poinnya saja. Power itu apa? Maksudnya adalah poin tadi itu bermakna. Jadi adik yang maknanya tadi adik jelaskan. Itu maksud daripada PowerPoint. Oke? Di situ. Jadi ingat ketika kalian presentasi, Irfan Hakim, sudah di mana kau? Mengantuk kayaknya? Ya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Cuci muka dulu, enggak apa-apa. Santai saja, Dek. Ya, Pak. Yang lain nih kok off kamera semua. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian bisa pahami dari pembahasan kita hari ini? Hmm? Okto mau coba silakan. Yang saya pahami seharusnya tuh Pak, kami ini Pak menjelaskan progres dari video kami tuh, prosesnya tuh nanti tuh seperti apa Pak. Misalnya tuh yang pertama tuh wawancara ke penyuluh, penyuluh pokoknya yang memahami tentang hama penyakit dari tanaman tersebut Pak. Betul. Nah, habis itu kami menjelaskan cara eh, apa ya pengendaliannya lah Pak Oke. dari hama dan penyakit itu. Oke. Nah, yang pembahasan kita hari ini, yang barusan tadi, bagaimana?
Bukan tugas semuanya tadi itu bukan. Penugasan bikin video kalian itu bukannya langsung kalian bikin sendiri, tidak. Jadi bertahap nanti pertemuan insya Allah minggu depan Bapak sudah bisa masuk. Nah nanti kalau sudah kalian perbaiki itu. Next kita mencari kosakata bahasa Inggrisnya. Terus kalian berpraktek dan lain sebagainya. Baru nanti 2 minggu terakhir kalian bikin videonya. Itu. Jadi bukannya gujuk-gujuk langsung ini enggak. Itu kalau project sama Bapak, itu langkah-langkahnya kalian step-stepnya itu harus jelas supaya apa? Kalian paham. Nah, kenapa Bapak sampaikan tadi cara presentasi tadi? Mohon maaf, Bapak harus menyampaikan itu bukan presentasi, ya. Jadi ingat kalian, ketika kalian dimintain presentasi, berarti kalian itu harus paham dulu isi materi sehingga kalian tahu nih apa yang perlu kalian masukkan di dalam slide-slide kalian atau PowerPoint kalian tadi. Oke ya? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada pertanyaan, yakin? Oke, sekarang kita minta satu lagi deh. Siapa? Kelompok Kelompok 6, saya, Pak. Pak. Boleh, silakan kelompok. Oh. Kalian kalau kalian kebingungan jangan lupa chat Bapak di grup itu. Jangan kalian ada ini tiba-tiba nanti di akhir kalian bau kalang kabut. Saya takutnya nanti kalian tidak maksimal di project ini akhirnya berdampak ke kalian. Tahu kan nilai UTS-nya kemarin? Tahu, Nah, Pak. oke. Makanya Bapak tidak mau, Bapak nanti bimbing kalian. Ayo, silakan share screen sayang. Satu lagi aja ya, sudah itu kita selesai. Mana tadi kelompok 6? Saya, Pak. Oke, silakan sayang, share screen. Kalau udah bisa share screen, kirim ke Bapak di WA. Nanti Bapak bukakan. Yang mau ngopi sambil ngetes, sambil makan, enggak apa-apa, silahkan. Santai saja, serius. Daripada izin Pak ke belakang. Tidak taunya makan. Iya, Pak. Nah, santai saja. Sambil ngopi, sambil ini enggak apa-apa, enggak masalah. Iya, Pak. Oke, Pak. Juan kayaknya sudah ada kopi di sampingnya itu. Ini serius ya Bapak, kalau kalian mau santai ngopi sambil ini enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Jangan malu-malu. Ini Andi Hestri, kenapa masih dimatikan ini kamera? Hera, Darme, Darve. Anda itu 2, Pak. 2 akun masuk, 1 laptop, 1 HP. Yang laptop nggak bisa terbuka kameranya, jadi ada 1 HP. Pakai HP saja sayang, Mbak, tidak usah pakai laptop. Neman dua-dua. Nanti Sudah habis. tuh, Pak. Oke. Pak. Nah, Darfemi, kayaknya masih di kosan ini. Jangan-jangan bau bangun ini. Siapa yang bau bangun di sini? Hei, mana kelompok 6 ini? Hei, cepat. Biar cepat selesai. Beda habis kuota kalian. Sudah di grup. Di grup ya? Oke. Ngomong sayang. Oke, Bapak bukakan. Oke, silakan sayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, penyakit pada tanaman kelapa sawit atau disease in oil palm plants. Oke. Nah, kayak begini. Ayo, silakan sayang. Adapun jenis-jenis penyakit pada tanaman kelapa sawit yang kami ambil, yang pertama penyakit busuk pangkal batang,
Yang kedua, penyakit busuk pucuk. Yang ketiga, penyakit tajuk. Yang keempat, penyakit layu fusarium. Yang kelima, penyakit bercak daun. Apa itu tanaman kelapa sawit? Sebentar. Jadi Sebentar kok kelapa sawit gambarnya kubis. oh, maaf Pak, belum diganti Pak. Oh, puas hati betul temanmu sampingmu itu ketawa. Lanjut. Permiso. Tanaman kelapa sawit merupakan sumber penghasil minyak nabati yang digunakan secara luas dalam berbagai industri. Adapun syarat Nah, Adapun syarat tumbuh dari tanaman kelapa sawit itu sendiri, yang pertama, untuk waktu penyinarannya yaitu memerlukan waktu penyinaran yang pendek sekitar 5-7 jam per hari. Kemudian untuk yang kedua, jarak tanam antar kelapa sawit itu 9x9x9. Kemudian yang ketiga, untuk curah hujan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri yaitu 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan suhu optimalnya 24 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, tanaman kelapa sawit ini tumbuh pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Kemudian yang selanjutnya, penyakit busuk pangkal batang. Adapun ciri atau gejala dari penyakit ini, yaitu seluruh tajuk menjadi kekuningan dan pucat karena kekurangan zat hara dan air sebagai akibat rusaknya perakaran sehingga pengisapan dari dalam tanah itu menjadi terganggu. Kemudian penyebab dari penyakit busuk pangkal batang ini adalah penyakit ini yaitu jamurnya adalah Ganoderma boninense, di mana Ganoderma boninense ini biasa berada pada pangkal-pangkal batang yang di bawah dari batang kelapa sawit itu sendiri, sehingga ya itu menjadi penghambat bagi unsur hara dan air itu terserap menjadi terhambat gitu Pak. Untuk penyerapannya. Stop jadilah. Nah, Suyani, nah ini yang betul ya presentasi ya. Tapi yang ini cukup nanti buat poinnya saja apa gitu ya. Nah, kayak gini tadi nih. Ganoderma boninense. Jadi kalian jelaskan apa itu penyebabnya gitu. Seharusnya bikinnya kayak gini. Bapak maaf ya, Bapak stop ya. Karena tadi sudah ada yang bagus nih. Misalkan kayak gini, Dek. Bapak buat ya. Bapak duplikat dulu ya. Nih, kalau sudah bagus ketemu saya nih suka nih. Wait. Ciri-cirinya ini apa? Kuning, pucat. Nggak usah. Kuning dan pucat ini ada jelaskan. Karena kekurangan ini nggak usah dijelaskan saja. Oke? Ya, Pak. Jadi gini. Wait. Bapak hapus dulu. Kuning, gitu kan? Pucat. Sebentar. Oke. Nah, begini. Oke. Ini ada busuk pangkal batang. Oke. Ciri-cirinya, penyebabnya apa? Kita tambah insert mana tadi? Bentar. Itu dong mahasiswa. Ya. Atau buat begini. Wait. Nah, yang ini bentar. Maaf ya, Bapak potong ya. Kayaknya pokoknya kalau sudah ketemu yang bagus, Bapak aman. Iya, Pak. Supaya kalian semua nih. Oke, gitu. Yang ini enggak usah. Ah, gini. Penyebabnya ini. Kayak gini cukup, itu PowerPoint. Ya.
Jadi ada jelaskan nih tadi. Jadi karakteristik itu yang warna kuning ini apa? Batangnya atau apa tadi ya? Daunnya, Pak. Oke, berarti yellow. Daun apa bahasa Inggris daun? Leaf, leaf. Leaf. Hah? Leaf. Leaf, Pak. Sebentar, aku cekkan dulu. Kalau batang, tree. Leaf. Jangan les. Nah, sama nih. Yellow leaf gitu kan. Yang pucat ini apa? Pucat ini. Daunnya juga. Maksudnya tuh kuningnya kayak lebih ke pucat-pucat gitu, Pak. Oke. Berarti light yellow. Light yellow tuh kuning ini deh. Apa namanya? Kuningnya tuh apa namanya tuh terang. Kagak itulah kuning pucat tadi. Oke? Nah, gini. Disebabkan oleh apa? Genoderma babensis. Genoderma babensis ini bagaimana? Oh, ini. Nah, dia menyerangnya itu menyebabkan kuning itu seperti apa? Oke ya? Ya, Pak. Oke. Yang penting sudah dapat poinnya. Kayak tadi, nanti kita yang jelaskan. Yellow ini gitu kan. Nah, biasanya ini disebabkan oleh genoderma tadi gitu. Nah, apa itu genoderma? Genoderma itu sejenis bla 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 bla. Nah, dia menyerangnya kenapa menyebabkan itu penyakit kuning pada daun tadi, kuning pucat tadi? Dia makasih Bang Asam ini orang. Oke. Oke, nah di mana tadi? Nah, jadi genoderma Nanya, Pak. cara menyerang si genoderma ini apa gitu. Ini. Nah, ya. Nah, nanti yang kebetulan tadi siapa tadi yang Okto tadi sudah ngebahas. Jadi, ini dapatnya dari mana, Dek? Buku atau apa, Dek? Artikel atau apa? Artikel. Dari artikel, Jurnal. Pak. Nah, Jurnal. sebutkan artikelnya. Kalau misalkan artikelnya, misalkan ada 5 penyakit tadi berbeda-beda artikel, sebutkan tiap penyakit tadi artikelnya. Ya. Izin, Pak, Kenapa sayang? macam-macam penyakitnya tadi ada di satu artikel semua, Pak. Oke, sebutkan satu di situ. Ya, nanti penanggulangannya itu pengendaliannya boleh dari artikel, terus nanti adek wawancara dosen kalian kah atau orang yang berkompetensi di bidang itu atau petaninya yang kira-kira mengkonfirmasi menurut artikel ini bahwasannya cara pengendalian genoderma ini dengan cara begini gitu kan. Nah, bagaimana menurut Bapak gitu. Situ caranya. Baru di situ konfirmasi dari artikel itu begini gitu. Diterkonfirmasi berarti nanti apa? Apakah sama atau ada perbedaan sedikit atau seperti apa? Paham ya? Di situ Okto ya maksud yang tadi yang Okto sampaikan bahwasannya kita harus mendapatkan info dari ahli gitu. Oke. Wait. Sama ya. Punya kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 6. Perkebunan ya. Oke, ada pertanyaan sayang? Halo? Tidak ada, Pak. Oke. Untuk minggu depan gini. Adek coba point out kayak Bapak yang tadi yang kayak punya siapa tadi yang Bapak sudah buatkan? Kelompok 6 tadi. Ya. Bentar, mana tadi? Dan terus lagi, Dek, perhatikan. Jangan langsung di sini penyakit. Harusnya yang apa itu sawit dulu baru penyakitnya. Ya, jangan penyakit dulu disebutkan baru apa itu sawit. Oke? Nah, hati-hati nanti kalau bikin video jangan sampai adik ngomongkan sawit yang muncul yang ini.
Oke ya, hati-hati ya. Tidak apa-apa. Nah, Bapak lebih senang kalian gini sayang. Kalian tunjukkan kekurangan kalian. Kalian tidak pahamnya di mana. Nah, disinilah letak Bapak ada di sini. Ngebimbing kalian untuk lebih baik. Ya. Oke. Nah, lebih kurang kayak gini deh buat poin-poin. Tetapi kalian sudah tahu nih seperti apa penjelasannya. Ya. Buat saja gini poin. Terus penjelasan di bawahnya seperti apa yang akan kalian sampaikan nanti. Nah, itu nanti kita cari bahasa Inggrisnya seperti apa. Oke? Paham ya sayangnya? Paham, Pak. Oke ya. Bungsu pangkal. Ciri-ciri penyebabnya Ganoderma. Nama Ganoderma hamanya ini apa? Dia bagaimana cara menyerang si penyakit menjadi penyakit si apa namanya? Pohon sawit ini, ya kan? Terus cara pengendaliannya. Oke, cara pengendaliannya ada beberapa, misal 1, 2, 3. Menurut siapa? Sebutkan di situ poinnya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Bagaimana punya siapa? Suryani tadi. Bagaimana Suryani, Dek? Pak, untuk pengendaliannya ini, pengendaliannya nanti terakhir atau setelah penjelasan satu jenis penyakit langsung pengendalian? Bagusnya satu penyakit langsung pengendalian. Jadi kalian berbagi saja. Jadi jelas kalau misalkan kita ciri-ciri dulu tiba-tiba di akhirnya nanti apa namanya itu yang menonton itu tidak terlalu connect langsung jadi. Jadi penyakit, ciri-ciri, penyebabnya, kok bisa si Ganoderma ini bisa menyebabkan tadi bagaimana cara dia menyerang, terus pengendaliannya. Oke ya? Pengendaliannya apa Ya. poin-poinnya? Cara pengendalian ini di poin berapa, Dek? Di halaman 10 kalau enggak salah. Bagian bawah lah. Oh, kalian penyakit dulu semua ya? Iya, Pak. Ini ya? Turun lagi. Ya, iya, Pak. Ini, Pak. Ini ya? 4 ini ya? Iya, Pak. Oke, nah langsung tadi harusnya. Caranya ya. Kultur teknis. Seperti apa ini? Gitu kan? Membuat parit isolasi. Nah, itu aja. Sanitasi sumber inokulum. Apa tuh inokulum, Dek? Bapak tidak tahu kalau inokulum itu apa. Ada yang tahu apa itu inokulum? Ada yang tahu apa itu inokulum? Ini punya kalian loh. Masa ada tahu? Yuk cari dulu apa itu inokulum. Pak, maksudnya tuh sanitasi sumber inokulum, maksudnya kita membersihkan sumber yang terkena penyakit itu tadi. Stop. Itu saja. Jadi the first misalkan sanitation misalkan by apa dengan cara apa? Cleaning misalkan. Itu ya. The second one is membuat parit. Itu. Oke. Jadi nanti gambarnya seperti apa ya? Poinnya kan ini cuma. Tidak perlu ada buat yang ini lagi ya. Poin buat poin saja sayang. Ini sudah. Ya kan? Terus yang parit isolasi. Yang di sekeliling taman ini kita jelaskan saja nanti. Terus yang kedua, mengumpulkan dan memusnahkan tubuh buah jamur. Eradikasi tanaman. Namanya eradikasi tanaman ya? Ini. Yang ini nih. Halo? Ya, Pak. Yang ini mengumpulkan dan memusnahkan tubuh buah jamur itu sama saja dengan eradikasi tanaman ya? Iya, Pak. Ya sudah. Berarti ini hilang. Ngapain? Oke. Baru di sini apa nih? Untuk TBM apa TBM nih? Tanaman yang belum menghasilkan, Pak. Oke, berarti tanaman bongkar tanaman sampai ke akar-akarnya. Tanaman menghasilkan
dipotong lalu dibakar. Nah, sudah ini saja. Ya. Berarti kan ini dibongkar itu kan maksudnya dimusnahkan ya? Ya, Pak. Nah, sudah. Kalau ini dipotong lalu dibakar. Itu saja bedanya. Kalau ini langsung semuanya hilang, yang sudah tanaman menghasilkan itu dipotong dulu baru dibakar. Selesai. Biologis gitu. Apa nih? Pengaplikasian trichoderma pada masa pre-nursery. Berarti perawatan ya, pre-nursery nih. Halo? Masa pre-nursery itu berarti masa pengobatannya ya? Nursery ini kan perawatan. Sebelum. Masa pemulihan mungkin, Pak. Ya kan kalian yang tahu ini. Kalau di bidang kesehatan ini nursery itu dirawat. Perawat. Nah, mungkin masa pemulihan oke ya di situ. Pemulihannya apa? Pengalisan trichoderma ini nama ininya ya, nama apa? Kimia yang digunakan ya? Nama jamur, Pak. Jamur yang menguntungkan. Nah, sudah trichoderma ini by input the trichoderma in the lubang bekasnya itu tadi, tanaman tadi gitu. Kimiawi injection sudah. Oke, apa yang diinjeksikan ini? Hexaconazole. Oke, tidak usah fungisida lagi. Orang sudah paham apa itu hexaconazole itu, bahwasannya itu tergolong di salah satu jenis fungisida tadi gitu. Oke ya. Gitu ya, Dek ya. Poin-poinnya saja. Nanti dibuat poin-poin dulu, nanti buat kata-kata yang akan kalian sampaikan di bawah poin itu tadi. Jadi gini, Bapak buat maaf. Bapak ini lagi. Jadi buat gini sayang ya. Ini tadi. Mana genoderma tadi? Misal gini. Nah, kan diakibatkan oleh genoderma. Nah, nanti wait text. Nah, di sini buat genoderma adalah gitu. Ya. Ini tapi untuk ininya. Untuk kata-kata untuk penjelasan kalian biar nanti kalian bisa gitu. Ya. Buat di sininya ya. Oke? Paham ya? Halo? Oke. Ya, Pak. Jadi dari adik rehab dulu poin-poin saja. Jadi untuk penjelasan tiap poin itu adik buat teksnya di situ dengan kecil-kecil saja. Supaya nanti kalian latihan untuk pengucapannya di situ. Kita cari bahasa Inggrisnya, terus kalian latihan pengucapan. Paham? Paham, Ya, Pak. Pak. Oke. Kalau paham, baik. Kalau memang nanti misalkan dalam adik mengerjakan ini, itu ada kesulitan atau kebingungan, jangan lupa chat Bapak. Kalau memang tidak enak di grup, silahkan japri. Oke ya? Jam berapapun. Kalau kalian tidak menghubungi saya, terus nanti pas hari Senin minggu depan kalian tidak salah-salah, ku hantam kalian. Ku bantingkan ini laptop. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, Bapak rasa cukup untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan tugas. Bapak sekali lagi Bapak ingatkan, mohon semua anggota kelompok berpartisipasi dalam memaksimalkan proyek ini, karena dari proyek inilah yang bisa ngebus pencapaian nilai kalian. Kalau kalian sudah ini, Bapak akan coba bantu. Pokoknya Bapak akan membantu kalian tanpa kalian meminta Bapak. Oke? Bapak lihat dari performa kalian. Dan ingat, di setiap walau ini kerja kelompok, tetapi penilaian Bapak yang utama tetap individu. Jadi kalau ada anggota kelompok yang tidak mau kerja, tinggalkan bagian dia. Tidak usah kau kerjakan. Biarkan dia sendiri. Ya? Oke? No more question. If you have no question anymore,
I think that's all for today. Thank you for your good attention and participation in this virtual meeting. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Thank you, Pak. N ya.